Halo, perkenalkan nama saya Estelin Febria, saya dari kelas 9D. Yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah gagasan yang saya yakini memiliki kekuatan besar untuk mengubah cara kita belajar dan bertumbuh di lingkungan sekolah yang kita banggakan ini. Gagasan itu adalah tentang meaningful learning. Mungkin sebagian kita pernah merasa saat berada di kelas, pikiran kita melayang entah kemana. Kita hadir secara fisik, namun benak kita dipenuhi dengan berbagai macam hal. Namun, tugas yang belum selesai, rencana bermain nanti sore, atau bahkan sekedar lamunan kosong. Kondisi ini tentu saja menghambat proses belajar yang seharusnya kita nikmati dan serap secara maksimal. Hadirin sekalian, bayangkan jika setiap detik yang kita habiskan di ruang kelas adalah detik yang penuh kesadaran. Bayangkan jika kita benar-benar hadir sepenuhnya dalam setiap penjelasan guru, setiap diskusi dengan teman, dan setiap tugas yang kita kerjakan. Inilah esensi dari meaningful learning. Meaningful learning bukan sekedar teknik belajar biasa. Lebih dari itu, ia adalah sebuah pendekatan yang melatih kita untuk fokus pada saat ini. Tanpa menghakimi, ketika kita belajar dengan meaningful, kita melatih pikiran kita untuk tidak terjebak dalam masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Kita hadir sepenuhnya dalam proses pembelajaran, menyerap informasi dengan lebih baik, dan memahami konsep secara lebih mendalam. Mengapa meaningful learning begitu penting di sekolah? Yang pertama ialah meaningful learning meningkatkan konsentrasi dan fokus di tengah distraksi yang tidak terhindarkan di era digital ini. Kemampuan untuk memusatkan perhatian menjadi semakin krusial. Dengan berarti meaningful, kita memperkuat otot mental kita untuk tetap fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Yang kedua, meaningful learning meningkatkan pemahaman dan retensi materi pembelajaran. Ketika pikiran kita tenang dan fokus, kita lebih mudah menangkap informasi yang disampaikan guru. Kita lebih mampu membuat koneksi antara materi pembelajaran dan mengingatkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, meaningful learning menguras stres dan kecemasan. Tekanan akademik dan berbagai tuntunan di sekolah terkadang dapat menimbulkan stres. Latihan meaningful membantu kita untuk lebih tenang dalam menghadapi tantangan, menerima keadaan dengan lebih baik, dan mengurangi reaksi negatif terhadap tekanan. Yang keempat, meaningful learning meningkatkan kreativitas dan inovasi pikiran yang tenang dan fokus lebih mampu menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Ketika kita terbebani oleh pikiran-pikiran yang mengganggu, ruang untuk kreativitas akan terbuka lebar. Lalu, bagaimana cara menerapkan meaningful learning di sekolah kita? Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai bersama. Memulai setiap pembelajaran dengan latihan pernapasan sederhana. Luangkan 1 atau 2 menit di awal pembelajaran untuk menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ini membantu menenangkan pikiran dan membawa fokus pada saat ini. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat guru menjelaskan atau teman berbicara, cobalah benar-benar mendengarkan tanpa menyela atau memikirkan respons. Perhatikan intonasi suara, bahasa tubuh, dan pesan yang ingin disampaikan. Fokus pada satu tugas dalam suatu waktu. Hindari multitasking pada belajar. Berikan perhatian penuh pada tugas yang sedang dikerjakan sebelum beralih ke tugas berikutnya. Melakukan referensi setelah belajar. Setelah belajar selesai, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah dipelajari, hal baru yang kita dapatkan, apa yang masih belum kita pahami. Proses refleksi ini membantu memperkuat pemahaman. Mengintegrasikan gerakan meaningful, kegiatan sederhana seperti menegaskan ringan atau berjalan-jalan sejenak di antara jam pelajaran dapat membantu menyegarkan pikiran dan tubuh. Menciptakan ruang belajar yang tenang. Sebisa mungkin, ciptakan lingkungan belajar yang minimal gangguan. Jauhkan diri dari smartphone atau notifikasi yang tidak perlu saat sedang belajar. Berlatih kesadaran di dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Cobalah untuk sadar saat berjalan di koridor, saat makan di kantin,
atau saat berinteraksi dengan teman. Perhatikan setiap detail kecil, rasakan setiap momen. Hadirin yang berbahagia, money learning bukanlah sesuatu yang instan. Ia membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, saya yakin bahwa dengan komitmen dan dukungan dari seluruh warga sekolah, kita dapat membangun budaya belajar yang lebih sadar, lebih efektif, dan lebih menyenangkan. Mari kita bersama-sama menanamkan benih-benih money learning di sekolah kita. Mari kita ciptakan generasi pembelajaran yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki ketenangan batin dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap langkah kehidupan. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga gagasan ini adalah memberi inspirasi dan bagi semua kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.